Ran, jangan pergi. Lepaskan. Ada apapun kita bicarakan bersama, oke? Jangan tinggalkan aku. Jadi ini yang kamu bilang, hampir mati, tapi masih terus mengganggumu? Apa? Seperti yang kamu lihat, aku sudah menemukan pengganti. Ngomong-ngomong, aku tidak pernah mencintaimu. Kamu hanyalah ban serep untuk masuk kelas atas. Lihat dirimu sekarang. Lihat mobil mewah di belakangku. Aku muak hidup susah. Jadilah orang rendahan sendirian. Kamu pasti berbohong padaku, kan? Lepaskan. Kamu bilang kamu mencintaiku. Jangan kekanak-kanakan. Cinta itu hal yang paling murah. Aku mencintai siapapun yang kaya. Biar ku beri pelajaran, jangan ganggu Ran lagi. Kalau tidak, setiap kali bertemu, aku akan memukulmu. Bencilah aku, Ming Yanggu. Suatu hari nanti kamu akan mengerti. Cinta lebih menyiksa daripada benci. Kenapa kamu harus begini? Berakting seperti ini? Sampai menyewa mobil dan menyewa jas segala? Pa? Dia sakit. Sakitnya sangat parah. Kediaman Gu dan grup Du sudah lama punya tunangan. Jika kamu putus dengan Ming Yang Gu, aku akan setuju anak haram ini kembali ke kediaman Gu untuk mewarisi bisnis keluarga. Kakek tua Gu, aku dan Ming Yang saling mencintai. Ming Yang Gu menderita sakit darah yang langka. Dia hanya bisa sembuh lewat kekuatan finansial kediaman Gu. Jika kamu benar-benar mencintainya, putuslah dengannya. Terserah kamu saja. Kediaman Gu tidak harus memiliki Ming Yang Gu. Ran. Keluarga miskin sialan, bawa barang kalian dan pergi sekarang. Tolong kasihani kami, saya masih membawa 2 anak. Sewa sudah nunggak setengah tahun. Putri penyakitanmu itu, jangan sampai mati di rumahku. Sial sekali. Ini uang tabungan adikku untuk pengobatannya. Semuanya untukmu. Tolong jangan usir kami. Uang segini, tak cukup untuk sewa setengah hari. Masih mau obati adikmu? Tunggu mati saja. Mama, apa aku akan mati? Tidak akan. Mama akan cari uang untuk menyembuhkanmu. Aku dan Mama akan melindungimu. Direktur Gu, tadi sepertinya tak sengaja menciprat seorang wanita. Membawa 2 anak, kelihatannya kasihan. Rasa ibamu itu tidak perlu. Untuk merayakan CEO Gu Mingyanggu resmi jadi orang terkaya kota Haijian. Mari kita minum sepuasnya. Ayo bersulang. Tuan Muda Gu, semua penasaran. Bagaimana dalam waktu 6 tahun bisa membuat kediaman Gu menjadi seperti ini? Imperium bisnis nomor 1. Karena kebencian. Tuan Muda Gu, aku khusus untukmu menyiapkan sebuah kado misterius. Ayo cepat kemari. Bagaimana Tuan Muda Gu? Aku tidak mau. Kalian saja yang main. Siapa Tuan Muda Gu kita ini? Berikan sesuatu yang baru. Tunggu sebentar ya. Cepat bawa kelompok lainnya. Semua yang cantik sudah kubawa. Bukankah ada orang baru di sini? Tapi dia itu petugas kebersihan. Ganti bajunya dengan yang baru. Bawa dia ke sini. Cepat pergi. Baik. Di sini kami baru kedatangan yang spesial. Sangat polos. Aku ingin lihat seberapa polos dia. Ming Yang Gu? Ran Bai.
Ini anting yang kubeli untukmu. Dengan hidup hemat 6 tahun yang lalu. Tak kusangka kau menyimpannya sampai sekarang. Kejadian tahun itu. Berhenti berpura-pura. Menjijikkan sekali. Biar kuperkenalkan pada kalian. Mantan pacarku, Ran Bai. Mantan primadona sekolah Universitas Hai. 6 tahun yang lalu, kabur dengan pria tua kaya. Kenapa? Apa sekarang dia mencampakkanmu? Atau uangmu sudah habis sampai harus kerja paruh waktu begini? Primadona sekolah apa ini? Dia cuman seorang wanita murahan. Entah sudah ditiduri berapa banyak orang? Orang sehebat Direktur Gu bisa-bisanya dicampakkan olehnya. Hebat sekali triknya. Dia pasti melihat Direktur Gu sudah berkuasa dan kaya sekarang. Ingin balikan lagi. Sengaja memakai anting ini untuk mendekati Direktur Gu. Benar-benar sok polos. Berpakaian setebal ini. Ingin sok suci dan polos ya? Bukan begitu? Pekerjaan butuh ketulusan. Lepas satu helai pakaian. Ku beri 10.000. Minyanggu, kau benar-benar sudah berubah. Kau yang memaksaku. Kenapa? Apa menurutmu ini kurang banyak? Berhenti sok suci. Benar. Penawaran ini tidak akan ada di tempat lain. Bukankah kau butuh uang? Mama, apa aku akan mati? Kalau begitu lepas satu, 20.000. 30.000. 100.000. Baik. Aku akan melepasnya. Direktur Gu harus tepati janji. Cukup. Pergi. Ku bilang kalian semua, keluar dari sini. Pergi semuanya keluar sekarang. Apa kau begitu suka telanjang di depan laki-laki? Karena Direktur Gu memberi cukup banyak uang. Kenapa dulu aku tidak sadar? Kau orang yang seperti ini. Semua bisa beres asal ada uang. Padahal dulu aku sangat mencintaimu. Minyang, lepaskan aku. Lepas, kan? Karena engkau sangat suka uang, maka aku akan membelimu satu malam. Kau pikir aku benar-benar akan menyentuh wanita kotor sepertimu? Aku merasa kau menjijikkan. Bukankah kau suka uang? Aku berikan padamu. Sekarang aku punya banyak uang. Ran Bai, Kenapa kau kemari? kudengar ada wanita murahan menggodamu. Tentu saja aku harus datang melihatnya. Ini adalah tunanganku, Aili Yedu. Kudengar dulu kau itu mata duitan, kabur dengan pria tua, dan mencampakkan mingyang kami. Sekarang, beraninya kau menampakkan wajahmu. Benar sekali. Dulu aku yang membuangnya, jadi apa hakku memintanya? Untuk terus menungguku. Berhenti, berpura-pura. Sungguh menjijikan. Mama. Mereka berdua adalah anak-anakmu. Mereka berdua anakmu. Berapa usia mereka? Bukan urusanmu, pokoknya bukan anakmu. Jadi benar, itu anakmu dengan pria liar itu. Dia bahkan sudah membuangmu, tapi kau masih membesarkan anaknya. Sungguh menyedihkan. Mingyang, itu belum tentu benar. Siapa tahu dari mana asal anak-anak ini. Kau wanita jahat. Jangan bicara buruk tentang mamaku. Sakit. Mama aku sangat sakit. Mama Asma, ayah kambuh. Ayah, jangan takut. Mama akan carikan obatmu.
Kembalikan obatnya padaku. Baiklah. Berlutut dan bersujudlah minta maaf. Katakan kau tak seharusnya menggoda priaku. Maka aku akan kembalikan obatnya. Jangan keterlaluan. Mingyang, aku memperlakukan mantan pacarmu begini. Kau tidak marah kan? Mana mungkin. Sekarang kaulah wanita yang paling kucintai. Asal kau senang saja. Kemari. Tahan dia. Ran Bai, jika kau tidak segera berlutut minta maaf dan mengaku telah menggoda pacarku, nyawa putrimu tidak bisa kujamin lagi. Aku tidak menggodanya. Baiklah. Mari kita lihat apa kau tetap keras kepala atau nyawa putrimu yang lebih kuat. Aku mohon padamu. Aku salah, kembalikan obatnya padaku. Sudah aku bilang, berlututlah, bersujud dan minta maaf. Aku salah. Aku mohon padamu, kembalikan obatnya padaku. Minyanggu, aku mohon padamu, biarkan anak itu pergi. Mereka bukan anak-anakku. Kenapa aku harus melepaskannya? Kau, Mama, adik akan segera mati. aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Lepaskan dia. Lepaskan anak itu. Berikan obatnya padaku. Aku mohon padamu. Tahukah kau, jika semut menghilang, akan ada yang menyadarinya? Jika kau membenciku, balaslah padaku saja. Aku mohon padamu. Lepaskan putriku. Kau pikir nyawa rendahmu itu berharga berapa? Ingin aku melepaskanmu? Pergi dan minum semua minuman itu. Mungkin jika aku senang, aku akan ampuni nyawa rendah. Mamaku alergi alkohol, tidak bisa minum. Minumlah, apa kau menunggu putrimu mati? Mama jangan minum. Mingyang, kau tidak mungkin merasa kasihan. Kau lupa bagaimana dia dulu, meninggalkanmu begitu saja. Mana mungkin. Setelah bertahun-tahun berlalu, aku takut ini tak cukup untuk Nona Bai. Bawa 2 kotak lagi. Benar juga. Nona Bai sangat pandai minum. Sepertinya dulu sering menemani pria minum. Mama jangan minum. Feng, Mama baik saja, jaga adikmu. Lihatlah, anak yang dibesarkan wanita bermuka 2, pandai sekali berakting. Hampir saja aku percaya. Jika terus minum begini, meski tidak alergi, bisa kena maag akut. Ini tidak akan membunuhnya kan? Mingyang, jangan percaya padanya. Dia hanya berakting seperti itu, agar kau merasa kasihan. Jangan pikir akting malangmu ini akan membuatku melepaskanmu. Kau selingkuh dengan pria tua itu, aku tak akan pernah memaafkanmu. Inilah harga yang harus kau bayar. Sudah larut malam sekarang, aku akan mengantarmu pulang. Hei, Mingyang, Kembalikan obatnya padaku. dulu aku tidak mengerti kenapa Mingyang menyukaimu. Tapi sekarang dia padamu sama sekali tidak tertarik. Sebaiknya kau jangan mimpi. Ayah. Ayah, hirup. Bagaimana? Sudah mendingan? Kita pergi begitu saja. Wanita itu akan baik-baik saja? Orang jahat berumur panjang. Dia tidak akan mati. Mama. Ma. Mama. Ma. Mama. Mama. Ma. Mama. 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 Bukankah demi uang kau meninggalkanku? Sekarang kembali memelas. Siapa yang kau bodohi? Apa ini bagus? Bagus sekali. Selama kau suka, berapapun harganya layak. Ini peninggalan mamaku, lihatlah berapa harganya. Asal bisa menyembuhkanmu, aku tidak peduli apapun. Aku tak pernah mencintaimu. Kau hanyalah bagiku, untuk masuk kelas atas, sekadar ban serep. Siapa yang kaya?
Aku akan mencintainya. Direktur Gu, mengapa Anda menolongnya? Anda dulu sangat mencintainya, tapi dia malah begitu. Saat Anda sakit parah, hanya kediaman Gu yang bisa. Kakek tua sudah setuju Anda kembali ke kediaman Gu. Satu-satunya syarat adalah Anda putus dengan Ran Ranbai. Anda, tapi demi dirinya Anda, melepas karier kediaman Gu, bahkan nyawa Anda sendiri. Cukup. Untunglah dia kabur nanti. Anda pun ada hikmahnya. Kalau tidak demi wanita seperti dirinya, itu sungguh tidak layak. Kau yang celakai mamaku. Penjahat, kembalikan mamaku. Bawa pergi dua anak haram ini. Baik, ayo jalan. Tunggu sebentar. Ambil rambut mereka berdua. Dengan pria tua yang itu, lakukan tes DNA. Baik. Direktur Gu, saya rasa dua anak ini sangat mirip dengan Anda. Mungkinkah anak kandung Anda? Berapa umur kalian dua buah? Kapan kalian lahir? Kami dua buah tidak mau bicara dengan orang jahat. Kami membencimu. Kau orang jahat, menindas mama. Bawa pergi. Minyang, aku memimpikanmu lagi. Ran Ranbai, kau tidak berpikir aku akan merawatmu seperti dulu kan? Pakai ini dulu. Nanti saat aku punya uang, akan kuganti dengan cincin berlian besar, lalu menikahimu. Sangat cantik. Kenapa kau memakai ini? Bukankah kau suka uang? Kenapa kau masih memakai barang rongsokan ini? Minyang, bagaimana kabarmu selama ini? Ran Ranbai, aku bukan lagi pria yang dulu itu tidak akan tertipu lagi olehmu. Minyanggu. Minyanggu. Apakah penyakitmu sudah sembuh? Ran Ranbai, aku tanya sekali lagi. Kejadian tahun itu, apa tidak ada penjelasan sama sekali? Asalkan kau masih hidup, aku bersedia melakukan apapun. Sebenarnya, dua buah bayi itu adalah anakmu. Presiden, laporan pemeriksaannya sudah keluar. Tidak perlu. Anak itu milikku. Direktur Gu, mungkin sebaiknya Anda lihat ini. Ran Ranbai, kau membohongiku lagi. Percaya atau tidak akan kupotong lidahmu. Beraninya kau membohongiku lagi. Aku tidak membohongimu. Kau selingkuh. Haus kemewahan. Sekarang kau ingin aku menjadi pengganti pria tua itu? Kau anggap aku apa sebenarnya? Minyang, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Dengarkan penjelasanku. Bicara satu kata lagi, akan segera kubunuh kau. Minyang.
Mingyang. 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 Mereka benar-benar anakmu? Jika ingin dia mati, kejarlah dia. Tuan Besar Gu. Kau benar-benar berpikir, selama dia sudah sembuh, kalian berdua akan bisa bersatu kembali. Operasi saat itu memang sukses, tapi kini dia butuh transfusi. Tiap bulan tipe darahnya sangatlah langka. Jika meninggalkan kediaman Gu kami, tak ada yang bisa menyelamatkannya. Segalanya diberikan oleh kediaman Gu, termasuk juga nyawanya. Selama aku menginginkannya, aku bisa mengambilnya kapan saja. Tuan Besar Gu, ini semua salahku. Kumohon, jangan sakiti Mingyang. Aku peringatkan kau, jika kau berani biarkan Mingyang tahu bahwa dua anak ini adalah miliknya, maka bersiaplah besok untuk menguburkan mayatnya. Gawat, Tuan Muda Gu membawa anak-anak pergi. Mingyang Gu, Menurutmu siapa dari dua anak haram ini yang dipanah duluan? mereka bukan anak haram. Mereka bukan anak haram. Laporan tes tertulis dengan sangat jelas. Mingyang Gu, aku memohon padamu. Ini adalah kesalahanku. Aku sudah kehilangan akal sehat. Membesarkan dua anak sangat melelahkan. Aku ingin mencarikan ayah untuk mereka. Atas dasar apa kau pikir, jika memohon, aku akan melepaskan mereka? Mingyang Gu, kau tak boleh begini pada mereka. Kau akan menyesalinya. Penyesalan terbesarku adalah berhati lembut dulu. Jika 100 buah anak panah ini tak habis, kau dan dua anak haram kecil ini, tak ada yang boleh pergi. Mingyang Gu, aku mohon padamu, lampiaskan saja amarahmu padaku. Anak-anak itu tidak bersalah. Mereka tidak bersalah. Salahkan saja mereka, karena punya ma pembohong. Tidak. Jika kau ingin menyakiti mereka, tembak saja tubuhku dulu. Baiklah, karena kau tak ingin aku menembak. Kemarilah. Bukankah aku sudah mengajarimu? Mingyang Gu, Ayo tembak. Jangan gemetar. Kalau sampai kehilangan mata atau kaki, bagaimana nanti? kau tak bisa begini pada mereka. Mereka adalah... Jika kau berani beritahu Mingyang bahwa dua anak ini adalah anaknya, bersiaplah mengurus mayatnya besok. Mereka adalah... Mereka hanyalah anak-anak. Jika begitu, kemarilah. Kau jadilah target untukku. Baik. Tak apa jika aku mati, asal kau tak menyakiti mereka. Demi dua anak ini, apa kau rela membuang nyawamu? Mingyang. Target hidup. Aku juga ingin main, Mingyang. Ajari aku dong. Baiklah. Rananbai, aku tidak pandai. Hati-hatilah sedikit. Awas jika tertembak. Tepat di jantungmu. Biar aku saja yang melakukannya. Jangan kotori tanganmu. Baiklah. Ran. Siapa kau? Apa hubungan kalian? Aku suaminya. Aku baru pergi setengah tahun. Kenapa kau jadi begini? Aku juga tidak menyangka akan bertemu Mingyang Gu.
Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kata-kataku di sasana panahan tadi. Jangan dimasukkan ke hati. Aku hanya ingin melindungimu. Kini kediamanku sangat kuat. Meski kediaman Zhao tak sebanding, setidaknya mereka akan segan. Terima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Situasinya tadi sangat mendesak. Dua anak itu tertinggal. Ini masih di tangan Ming Yanggu. Apa katamu? Sepertinya aku datang di saat yang salah, mengganggu kemesraan kalian berdua. Untuk apa kau datang ke sini? Tentu saja aku datang untuk memberitahu kalian keberadaan dua bocah sialan itu. Di mana anak-anakku? Ming Yanggu menyembunyikan mereka di penginapan. Ini alamatnya. Pergilah ke sana sendirian. Atau dia tidak akan mengembalikannya padamu. Feng Ayah. Mama datang. Mama, aku di sini. Siapa kalian? Malam ini kami kakak beradik akan membuatmu tahu siapa kami sebenarnya. Ran Bai itu masuk hotel bersama beberapa pria tua, nafsunya benar-benar besar. Sepertinya putra keluarga Zhao tidak bisa memuaskannya. Pria simpanan ini juga pelangganmu kan? Hebat sekali kamu ya, melayani 3 orang semalam. Kamu? Mingyang. Apa kau semiskin itu? Uang kemarin sudah habis ya? Sampai menjual diri lagi. Aku tidak. Itu? Berlagak suci di depanku ya. Kalau bisa jual ke mereka, kenapa tidak padaku saja? Jangan-jangan. Jangan sok polos. Kenapa tadi tidak bilang? Buka mulutmu. Ingin cepat putus hubungan. Mau cari pria lain ya? Sini layani aku mandi. Mingyang. Mandikan aku yang bersih. Habis tidur dengan wanita sepertimu. Bukannya kau suka tidur dengan pria. Harusnya kau senang kan? Karena kau bisa dapat uang. Jika kau memaksaku lagi, akan kutaruh ini di air. Kita akan mati bersama. Baiklah. Kita mati berdua saja. Aku ingin ini sejak 6 tahun yang lalu. Cukup. Biar ku bantu cuci. Bersihkan dengan benar. Masih ada bekas merah cakaranmu. Siapa yang kau coba bohongi? Mingyang Gu, apa yang kau lakukan? Aku akan lakukan apapun yang ku mau. Aku akan membayarmu. Kenapa menghindar? Aku tidak. Ceritakan padaku, bagaimana caramu melayani pria-pria itu? Apa yang biasanya mereka lakukan padamu? Mingyang Gu, kau tidak boleh menghinaku seperti ini. Jika ingin pergi, keluarlah seperti ini. Mingyang Gu, apa kau merasa dulu aku pernah menyakitimu? Jadi sekarang kau bisa melakukan apapun padaku. Aku ini manusia. Aku punya harga diri. Kau juga punya harga diri. Kupikir di matamu cuma ada uang. Cukup sudah. Apa kau sebegitu bencinya padaku? Hubungan kita sudah berakhir. Cinta kita memang sudah berakhir. Tapi balas dendamku padamu baru saja dimulai. Jika pulang seperti ini, apa yang akan dipikirkan suamimu? Urusanku dengan suamiku, bukan urusanmu. Jangan lupa anakmu masih bersamaku. Mingyang Gu, jika kau memang seorang pria, jangan gunakan anak untuk mengancamku.
Lakukan saja apapun padaku. 3 bulan kemudian, aku akan menikah dengan Ailiedu. Sebelum itu kau harus selalu ada, penuhi semua keinginanku. Jadilah kekasih simpanan yang penurut. Atau anakmu akan... Tidak tahu malu? Kau tidak punya pilihan lain. Anakmu ada di tanganku. Cium aku. Mingyang. Apakah wanita murahan itu dia merayu kamu lagi? Tidak ada. Mingyang. Jika kamu menginginkan seseorang, kamu bisa mencari. Tidak perlu mencari wanita lain. Tidak perlu. Mingyanggu, kita akan segera menikah. Tapi kamu belum menyentuhku. Apa sebenarnya maksudmu? Maksudku sudah sangat jelas. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Kamu hanyalah alat bagiku untuk membalas dendam padanya. Kakek tua memilihmu hanya karena latar belakang keluargamu. Makanya aku setuju aliansi ini tidak ada perasaan di antara kita. Jangan ikut campur. Sudah kuduga kau yang merayu. Mingyang, habisi dia untukku. Apa yang kau lakukan? Cabut kuku-kukunya sekarang. Biar ku beritahu kau, jangan pikir karena Mingyanggu menidurimu, kau bisa menggantikanku menikahinya. Nampak sepertimu, takkan dia lirik. Hanya aku yang pantas jadi nyonya kediamanku. Ran. Ran, kenapa kamu jadi seperti ini? Pa. Aku bertemu Mingyanggu. Beraninya Mingyanggu padamu? Dia tak tahu pengorbananmu. Aku harus bicara padanya? Pa. Dia tak boleh menindas putriku? Pa. Jangan pergi. Dulu aku yang bersalah padanya. Apa salahmu padanya? Kau menyelamatkan nyawanya? Jangan cari dia lagi. Aku mohon padamu. Takdir buruk. Kalian benar-benar takdir buruk? Ini apa? Papamu tak berguna. Ini tabunganku. Dari kerja dan memulung, pakailah untuk mengobati ayah. Pa. Tuh pa. Aku tak bisa terima. Kesehatanmu juga buruk. Kau butuh uang ini untuk berobat. Aku tak bisa terima. Ran. Dulu ibumu menikahiku, meski ditentang, keluarganya kaya raya, tapi hidup susah denganku. Lalu dia pergi, aku bersalah padanya. Kau harus ambil uang ini, jaga dirimu baik-baik, agar papa bisa tenang. Pa. Pak tua baik keluar, bayar hutangmu. Kalian para berandalan, pergi kalian, kami tidak berutang. Ku bilang berutang, ya berutang. Tua bangka. Kau bawa pisau dapur rongsokan itu, mau menakuti siapa? Aku tidak punya uang, punya pun takkan ku beri, kalian benar-benar binatang. Pa. Tua bangka sialan, berani memaki kami, hajar dia. Pa. Berhenti. Lepaskan papaku. Berhenti. Ayahmu yang berutang pada kami. Bayar utang itu, sudah seharusnya. Ran. Kita tidak berutang. Jangan takut pada mereka. Patahkan kakinya untukku. Berhenti. Berhenti. Aku beri kalian uang. Aku beri kalian uang. Lepaskan papaku. Ran.
Jangan berikan pada mereka. Pak, aku tidak bisa melihat mereka memperlakukanmu begini. Sekarang lepaskan papaku. Lepaskan ayahmu. Boleh saja. Tapi uang segini tidak cukup. Lebih baik temani kami bersenang-senang. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku, Pak. Lepaskan aku. Lepaskan putriku. Berhenti. Hentikan. Cari mati. Ran, kamu baik-baik saja. Tahu siapa kami, berani merusak urusan kami. Aku tidak peduli siapa kalian. Selama aku ada di sini, tak ada yang bisa ganggu Ran. Bos, dia sepertinya tuan muda pertama Zhao. Putra keluarga Zhao, hari ini kulepaskan kalian. Lain kali kita buat perhitungan. Tenang saja, paman pasti akan pulih dengan lancar. Terima kasih ya, soal pengobatan ayah, dan menyelamatkanku. Kali ini bantu bayar biaya RS, tapi tenang saja, setelah aku punya uang, pasti segera ku kembalikan. Kamu tidak perlu sungkan padaku. Semua ini kulakukan dengan tulus. Aku tahu, orang yang kamu cintai bukan aku. Aku hanya ingin menjagamu. Biarkan aku menemanimu, membantumu menjaga paman, dan juga ayah. Maafkan aku. Jangan terburu-buru menjawabku. Tapi aku merasa tidak enak. Kamu sudah banyak membantuku, aku belum pernah membantumu. Kalau begitu, ada lelang beberapa hari lagi. Temani aku ke sana. Tapi, bukankah kita sudah sepakat kenapa menolak secepat ini? baik, aku setuju. Halo Zirong. Tidak apa-apa, sibuklah dulu. Aku tunggu di lokasi lelang. Ini tasku. Lepaskan tua bangka. Tas milikku. Cepat lepaskan. Cepat tolong aku. Dia merampas tasku. Jangan dengarkan dia, tua bangka ini. Hanya bicara omong kosong. Lihat dia begitu kotor. Mana mungkin punya tas sebagus ini? Tas ini milik istriku. Nenek tua ini terjatuh, apa tidak ada yang menolongnya? Siapa yang berani menolong lansia? Bagaimana jika kita diperas? Benar sekali. Katamu ini tasmu, kalau begitu katakan, apa isi di dalamnya? Ini tas istriku, mana aku tahu isinya. Mungkin uang receh, kunci atau kosmetik. Tidak ada apa-apa di tas ini, hanya ada foto putri saya. Berikan tasnya untuk kuperiksa. Nenek Anda baik-baik saja. Gadis kecil, kau sangat baik hati. Orang-orang tadi hanya melihatku jatuh, tak ada yang berani menolong. Aduh, maafkan aku, lihat gaun cantikmu jadi kotor begini. Tidak apa-apa, hanya sebuah gaun. Jangan khawatir. Tapi kaki Anda sulit berjalan. Berbahaya keluar sendirian. Apa tidak ada yang menemani? Dulu aku punya seorang putri. Tapi dia hilang. Nenek, jangan terlalu sedih. Aku yakin, suatu hari nanti, Anda akan menemukan putri Anda. Putri Anda pasti sedang menunggu untuk dijemput pulang. Ah, gadis kecil. Siapa namamu? Nanti ada yang menjemputku. Biar mereka berterima kasih padamu. Halo. Ah, baiklah. Nenek, mobilku sudah sampai. Aku pergi dulu ya. Anda hati-hati sendirian. Jaga diri baik-baik. Oh. Aku pergi. Baiklah. Terima kasih ya. Komisaris Bai, akhirnya saya menemukan Anda. Apa ada kabar tentang Nona? Sudah ada, tapi Nona sudah meninggal dunia. Apa katamu? Nona dan pria itu melahirkan seorang putri. Setelah menikah, meninggal beberapa tahun kemudian, lalu pria itu pindah, dan kami kehilangan kontak. Lalu bagaimana dengan anaknya? Anaknya belum ditemukan, tapi kami menemukan bahwa di punggung anak itu ada tanda lahir berbentuk hati. Cari, bagaimanapun caranya. Kalian harus menemukan anak itu. Baik. Oh iya, tadi ada gadis yang menolongku. Tolong temukan dia. Aku harus berterima kasih padanya. Baik. Maaf, Anda tidak boleh masuk.
Saya diundang oleh Tuan Muda Zhao. Tolong tunjukkan surat undangan Anda. Jika tidak ada undangan, saya tidak bisa membiarkan Anda masuk. Lihatlah di mana ini. Lelang semacam ini bukan tempat untuk orang rendahan seperti dirimu. Mingyanggu, di mana anak-anakku? Mereka tidak akan mati. Sepanjang hari hanya ingin menggoda pria baru, masih sempat mengurus dua anakmu itu. Mingyang, menurutmu dia datang ke sini. Mungkinkah ingin menyelinap masuk untuk menggoda pria baru? Begitu ayah baru untuk dua anakmu. Ranbai, Aku tidak melakukannya. selain menggoda pria, apalagi yang kau bisa? Ran menemaniku ke sini. Kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Zirong. Panggilan Zirong terdengar sangat mesra ya. Aku sudah memeriksanya. Ranbai sama sekali tidak menikah denganmu. Kalian tidak menikah? Mingyang, wanita seperti dia, mana mungkin rela menikah dengan satu orang saja? Dia pasti sedang berpikir untuk menjadi pelakor bagi orang lain. Aku memang belum menikah dengannya, tapi aku selalu mencintainya. Datang ke pelelangan ini adalah untuk memilih cincin yang tepat, lalu melakukan lamaran resmi pada Ran. Ayo pergi. Nona Bai, mohon tunggu sebentar. Ini adalah sesuatu yang komisaris utama kami siapkan khusus untuk Anda. Gaun mewah Valentino. Keluarga Du pun tidak bisa memesannya. Mingyang, sepertinya dia tidak hanya punya Zirong Zhao, tapi juga punya pria baru lainnya. Ranbai. Aku tidak melakukannya. Sudah, Mingyang, ayo kita masuk. Lelangnya akan segera dimulai. Apa Anda salah orang? Tadi siang, terima kasih telah membantu komisaris utama kami mengambil tasnya kembali. Ini adalah hadiah dari komisaris utama kami. Nenek tua itu adalah komisaris utama kalian? Benar. Karena kalian saling kenal. Ganti bajumu dulu. Lelang akan segera dimulai. Kalau begitu saya permisi. Tingkatkan pencarian. Kita harus segera menemukan keberadaan cucu perempuan komisaris utama. Baik. Bukankah ini gaun mewah dari Valentino? Gaun ini sulit dipesan. Uang saja tidak cukup untuk membelinya. Dia terlihat sangat cantik dan sangat anggun memakainya. Siapa wanita ini? Bagaimana dia bisa memakai gaun itu? Gaun hasil merayu pria tua. Kalian bisa mencobanya jika mau. Ailiedu, aku peringatkan kau, jika kau bicara sembarangan tentang Ran lagi, aku tidak akan tinggal diam. Kenapa? Baru bicara jujur sedikit. Sudah tidak mau dengar? Lupakan saja, Zirong. Barang yang akan dilelang malam ini adalah ini. Air mata kota. Ini peninggalan mama saya. Coba lihat berapa harganya. Saya butuh uang segera. 3.000. 3.000? Apa Anda salah lihat? Tidak mungkin ini hanya seharga 3.000. Saya buka toko bertahun-tahun. Mana mungkin salah lihat. Ini cuma barang tiruan. Paling banyak 5.000. Mau atau tidak? Jangan, saya gadai. Ran. Kamu menjual cincinnya? Tidak, kita harus menebusnya. Selama bisa menyembuhkanmu, aku tidak peduli apapun. Ran. Sayangnya cincin itu palsu, tidak ada harganya. Jika itu yang asli, air mata kota saja. Pasti bisa menyembuhkanmu. Tenanglah, setelah aku sembuh, aku pasti membelikannya lagi.
Air mata kota ini adalah harta tak ternilai, bertahun-tahun yang lalu dibeli oleh pengusaha asing dan menghilang tanpa kabar. Baru-baru ini tak sengaja ditemukan di pegadaian kecil. Konon jika untuk kekasih mengenakan cincin ini, kalian tak akan terpisah. Ranggan, kamu suka? 1 juta. Oh, sepertinya tuan muda ini datang bersama kekasihnya. 2 juta dolar. Nona ini menawar 2 juta dolar. 3 juta dolar. 4 juta dolar. Zirong Zhao. Cincin ini harus menjadi milikku. Hanya keluarga Du saja. Kediaman Zhao takkan takut. 8 juta dolar. Zirong jangan asal menawar lagi. Tidak apa-apa. Aku masih sanggup bayar recehan ini. Nona jangan menawar lagi, Tuan Besar bilang. Ekonomi perusahaan sedang sulit. Beraninya kau mengguruiku. Pergi. Baik. 10 juta dolar. Apa yang Ailiedu inginkan? Tak ada yang bisa merebutnya. Cincin ini memang tak ternilai. Tapi tak kusangka, keluarga Du rela mengeluarkan 10 juta dolar untuk membeli cincin ini. Maaf Nona Du. Hari ini aku juga harus menang. 15 juta dolar. Wah, putra keluarga Zhao menawar 15 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari 15 juta dolar? Zirong ini terlalu mahal. Ini tak sebanding dengan nilaimu di hatiku. 50 juta dolar. Sudahlah Zirong, cuma sebuah cincin. Tak perlu buang uang sebanyak itu. Apa cincin ini di matamu? Memangnya tidak berharga sama sekali? 50 juta dolar sekali. 50 juta dolar 2 kali. 50 juta dolar 3 kali. Terjual. Selamat Tuan Gu telah mendapatkan air mata kota ini. Mingyang, aku sungguh tidak menyangka. Kamu ternyata demi pernikahan kita, habiskan 50 juta dolar untuk membeli cincin kawin ini. Ternyata cincin itu dibeli untuknya. Ran, maafkan aku ya. Aku gagal mendapatkan cincin itu. Tidak apa-apa, aku juga tidak mau. Direktur Gu ini, cincin yang baru saja Anda beli. Mingyang, Dulu aku bilang akan menebusnya untukmu. Apa yang tidak bisa dia berikan? Hanya aku yang bisa beri semua yang kau mau. Ran tidak butuh belas kasihanmu. Aku akan carikan yang lebih baik untuknya. Tolong jangan terus mengganggunya. Apa hubunganmu dengannya? Apa hakmu bicara padaku? Di acara ultah nanti, aku akan umumkan pernikahan kami. Di depan umum. Kuharap kau juga nantinya. Jangan datang mengganggu hidup kami. Kau mau menikah dengannya? Ini adalah kebebasanku. Jangan lupa, anakmu masih ada padaku. Mingyang Gu. Mingyang Gu. Katakan, jika aku membongkar rahasia kita keluar sana, apakah kediaman Zhao akan setuju kalian menikah? Jangan lakukan itu. Kenapa tidak? Apa kau masih ingat bagaimana kau menyakitiku? Aku hanya membalasmu sedikit demi sedikit. Saat aku memohon padamu, kau tetap meninggalkanku tanpa ragu. Mingyang Gu. Aku yang salah. Aku mohon izinkan aku melihat anak itu. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Baiklah. Kalau begitu, aku melarangmu datang ke pesta ultah pria itu. Tidak bisa. Aku berutang terlalu banyak pada Zirong. Dan aku sudah berjanji padanya. Kau masih ingin menikahinya, kan? Bukankah 3 bulan kemudian kau akan menikah dengan Ailiedu? Kita sudah berakhir. Aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu. Baik. Maka,
di acara ultahnya, temani aku semalam sebelumnya. Dan aku akan izinkan engkau melihat anak itu. Lihatlah, Direktur Zhang datang. Selamat ulang tahun. Selamat datang, silakan masuk. Liu. Silakan masuk, silakan. Tuan Muda Zhao, selamat ulang tahun. Sudah lama tidak bertemu. Selamat ya. Ayo, silakan masuk. Ran, kau datang. Kenapa wajahmu pucat? Apa kau tidak enak badan? Cukup. Lihat bagaimana kau ikut pesta besok. Ganti kesetelan ini, lebih cocok. Zirong. Maafkan aku. Bagiku, kau tak perlu minta maaf selamanya. Wah, ini pacar Tuan Muda Zhao ya? Sangat serasi ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Direktur Gu dan Nona Du juga datang. Ku dengar kediaman Zhao dan Gu tidak akur, tidak menyangka kediaman Gu hari ini tetap datang. Benarkah? Lalu dua buah anak itu punya siapa? Tak pernah dengar Direktur Gu punya anak. Feng dan Ayah. Feng dan Ayah. Di sini ramai. Anak itu akan baik-baik saja. Setelah acara ultah ini selesai, aku akan temani ambil anak itu. Kalian berdua sangat serasi. Bagaimana kalau Nona Bai mainkan sebuah lagu untuk Tuan Muda Zhao sebagai hadiah ulang tahun? Apa Nona Bai tidak bisa? Seharusnya tidak mungkin. Selera Tuan Muda Zhao sangat bagus. Apa mungkin kali ini dia salah menilai orang? Hari ini adalah acara ultahku, jadi aku akan untuk semuanya memainkan sebuah lagu. Tidak apa-apa. Saat aku masih kecil, Mama pernah mengajariku sedikit. Bagaimana kalau biarkan dua anak naik dan memainkannya? Sepertinya kemampuan piano Nona Bai tidak seberapa ya. Di mana Feng dan Ayah? Aku tidak tahu. Ada apa dengan tanganmu? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Hari ini adalah acara ultahmu. Aku bisa menanganinya sendiri. Direktur Gu, aku mohon padamu, lepaskan kediaman Zhao. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja putramu, karena telah mengusik orangku. Direktur Gu. Direktur Gu. Minyanggu. Di mana anakku? Aku berjanji membiarkanmu melihat anak itu, tapi tidak bilang akan mengembalikannya. Asal kamu patuh, aku akan membiarkanmu melihat anak itu lagi. Aduh, kalungku hilang. Pasti ada yang mencurinya. Apa itu kamu? Ran Bai. Bicara apa kamu? Nona Bai adalah pacar Tuan Muda Zhao. Seharusnya tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Dulu dia itu demi uang, kabur dengan pria tua, wanita murahan. Hal semacam ini dia sudah biasa. Ailiedu, bicara itu harus ada buktinya. Baiklah,
Kalau begitu, buka tasmu biar kami lihat. Sudah kubilang kan, kalungnya ada di tasnya. Apa yang terjadi? Mana kalungnya? Sepertinya rencana melamarku terpaksa harus dimajukan. Meskipun ada sedikit insiden. Tapi, Ran, maukah kamu menikah denganku? Mama. Mama. Apa? Tunangan Tuan Muda Zhao ternyata punya anak? Sudah sebesar itu? Tidak mungkin. Anak Tuan Muda Zhao. Aku tahu Ran punya 2 anak, tapi aku tak peduli masa lalunya. Yang kupedulikan adalah masa depan bersamanya. Tuan Muda Zhao, wanita ini demi masuk keluarga kaya, tidur dengan pria tua, melahirkan 2 anak haram. Kau masih mau? Cukup. Jika kau bicara padanya seperti itu lagi, aku takkan segan padamu. Kau mengancamku. Jika kau masih kurang ajar padanya, aku tidak keberatan membiarkan semua orang melihat bagaimana kalung Nonadu bisa jatuh. Karena Tuan Muda Zhao sangat mencintainya. Maka hari ini aku akan memberi Tuan Muda Zhao hadiah ulang tahun. Kebetulan sekali, biarkan semua orang melihat apakah Tuan Muda Zhao seperti yang dikatakannya pada wanita ini. Lupakan dendam. Ailidu, kamu sudah keterlaluan. Wanita ini demi uang bisa tidur dengan pria tua manapun. Tuan Muda Zhao, kamu harus pikirkan baik-baik. Tak peduli seberapa kau fitnah Ran, aku akan tetap menikahinya. Tak ada yang bisa ubah keputusanku. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Pa, percayalah padaku. Ran bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Apa belum cukup memalukan? Karena wanita ini, kau mau bawa kediaman Zhao kita. Sampai ke titik mana? Jika kau ingin menikahinya, hari ini, aku tak punya putra sepertimu. Pa, Ran dijebak oleh wanita licik ini. Direktur Gu, aku mohon padamu, lepaskan kediaman Zhao-ku. Jika ingin menyalahkan, salahkan putramu karena telah mengusik orangku. Direktur Gu. Zirong, Apa maksudmu dengan ini? Zirong, maafkan aku tak bisa terima lamaranmu. Aku tak pernah menyukaimu, dan tak mungkin menikahimu. Mingyanggu, kembalikan anak itu padaku. Setelah semuanya berakhir, aku akan mengembalikannya padamu. Ran, Paman sedang dalam masalah. Kenapa tiba-tiba diberitahu harus keluar rumah sakit? Maafkan kami, Tuan Muda Zhao. Ini semua perintah ayah Anda. Kami tidak punya pilihan. Ran, jangan khawatir. Aku akan carikan Paman rumah sakit yang baru. Halo, ini aku. Aturkan rumah sakit baru untukku. Apa? Saldo akun milikku dibekukan? Tidak apa-apa Zirong. Kamu sudah banyak membantu kami. Jangan bantu kami lagi. Masalah sisanya, kami akan selesaikan sendiri. Aku pergi dulu. Ran Bai, baru beberapa hari tidak bertemu,
Kamu sudah begitu, tak sabar datang kemari. Bukankah ini semua karena kamu memaksaku? Sekarang kamulah yang sedang memohon padaku. Aku butuh sejumlah uang. Dan juga, kamu jangan incar kediaman Zhao lagi. Beginikah sikapmu saat memohon pada orang? 3 bulan aku menuruti perintahmu. Setelah berakhir, kita impas. Kau lakukan ini semua demi Zirong Zhao. Apa kau begitu mencintainya? Hal ini tak ada hubungan dengannya. Demi dia, kau sampai memohon padaku. Bagimu dia begitu penting. Demi dia, kau mau lakukan segalanya. Asal kau berjanji lepaskan kediaman Zhao. Lalu jika aku ingin engkau temani orang-orang di luar sana? Apapun katamu, aku akan melakukannya. Pergi. Tunggu. Sandi adalah hari ultahmu. Besok datang melapor. Ran, dari mana kau dapat uang bayar biaya RS? Apa kau memohon pada Ming Yang Gu? Terima kasih sudah jaga, Pak. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Nona Bai, silakan ikut saya. Tuan Besar Gu, kenapa Anda di sini? Aku datang ingatkan Nona Bai. Jangan lupakan janji kita dulu. Anakku masih di tangan Ming Yang Gu. Nyawanya ada di tanganku. Jika kau tak tahu diri, maka jangan salahkan aku. Batalkan janji kita. Janji apa? Janji apa? Kalian pernah bertemu sebelumnya? Apa yang terjadi saat itu? Beritahu aku. Apa kau benar-benar ingin tahu? Katakan. Saat itu, kakek tahu kau ingin menikahiku. Lalu dia mencariku. Diam kau. Apa dia berniat menceritakan semuanya yang terjadi? Dia memberiku sejumlah uang. Untuk mengujiku. Apakah aku pantas untukmu? Sayangnya, aku tidak tahu kau adalah ahli waris Gu Group. Jadi aku ambil uangnya. Dan mencampakkanmu tanpa ragu. Dia datang hari ini. Hanya untuk memperingatiku. Agar menjauh darimu. Jadi ini alasanmu meninggalkanku saat itu. Katakan, berapa banyak uang yang diberikan kakek tua? $300.000. $300.000? Di matamu aku hanya berharga $300.000? Aku hanya tidak ingin hidup miskin bersamamu. Bukankah hidupmu sekarang sudah cukup baik? Apa aku harus berterima kasih padamu? Apa kau tidak pernah menyesal? Tidak pernah menyesal sama sekali. Tapi aku menyesal. Aku menyesal telah mencintai wanita sepertimu. Pergi. Ming Yang, wanita ini, dia tidak pantas untukmu. Kakek tua, aku tidak ingin siapapun ikut campur dalam urusan kami. Termasuk Anda. Kenapa kerjaan begini saja tidak becus? Maaf sekali. Ini semua salah saya. Saya segera perbaiki. Masih mau kerja tidak? Mana kopi saya? Kopinya sudah dingin. Bagaimana mau minum? Beli lagi sana.
Kamu keterlaluan sekali. Kamu siapa? Berani mengajari saya? Nona Bai, Asisten khusus Wang. Kenapa Anda kemari? saya mencari Nona Bai. Nona Bai? Nona Bai adalah sekretaris baru Direktur Gu, perlu bantu dia jalankan beberapa tugas. Nona Bai, dokumen-dokumen ini tolong serahkan setelah kerja. Ternyata orangnya Direktur Gu. Maafkan saya. Apa orangnya direkturku? Cuma seorang wanita murahan penggoda pria. Ailiedu, kenapa kamu ada di mana-mana? Kamu tak pantas sebut namaku. Kemari, tampar dia. Biar ku beritahu kalian, akulah tunangan Mingyangku. Keinginanku adalah keinginannya. Jika aku tidak senang, besok kalian semua akan kupecat. Jadi apapun perintah, kalian harus lakukan. Tampar dia sekarang. Sudah kuduga, kelihatannya bukan wanita baik-baik. Biar aku duluan. Siapa tak menampar, pergi sana. Minta Ran Bai bawakan kopi. Apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Tak ada yang perlu dijelaskan. Ini perusahaan Direktur Gu. Bukankah ini semua sudah kau atur sengaja? Bukankah kau yang mengatur Ailiedu itu? Apa maksudmu? Mingyanggu, aku ingin melihat anak-anak. Biarkan aku melihat mereka, boleh ya? Bukankah kau baru saja melihatnya? Aku ingin bicara dengan mereka. Sudah lama aku tidak bicara baik-baik dengan mereka. Bagaimana jika aku tidak setuju? Aku akan mati. Mingyanggu. Malam ini aku ada urusan. Hanya bisa memberimu waktu setengah jam. Tunggu di lantai bawah pukul 6:30. Jika waktunya tiba, kau tidak datang, aku tidak akan menunggumu. Ran, bisakah kau membantuku sebentar? Maaf ya, aku masih ada urusan. Tolong, aku mohon padamu. Hal sebelumnya itu salahku. Tolong bantu aku sekali saja ya. Aku mohon padamu. Apa di sini? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Mama. Ayah. Ayah. Jangan takut, Mama akan menyelamatkan kalian. Hati-hati. Mama akan membawamu keluar. Kau, jangan salahkan aku. Aku hanya ingin selamat. Salahkan dirimu, karena salah percaya orang. Jangan takut, Mama akan menyelamatkan kalian. Jangan takut. Jangan takut. Ayah, Fan, ayo, pergi. Cepat lari. Ailiedu, apa yang kau lakukan? Lepaskan anakku. Ingin anakmu kembali. Sikatlah toilet ini sampai bersih semua. Kau sudah keterlaluan. Aku keterlaluan?
Saat kau berselingkuh, kau tidak merasa keterlaluan. Saat kau menyuruh orang memukul Mingyang, tidakkah kau merasa keterlaluan? Kau mencari 2 buah anak haram untuk menipu Mingyang. Kau tidak merasa keterlaluan. Sebagai tunangan Mingyang, memberimu pelajaran. Apa aku keterlaluan? Aku. Kau apa kau? Simpan saja akting gadis lugu itu. Itu tidak mempan padaku. Aku sarankan padamu. Lebih baik, segera bersihkan toilet di sini. Bawa pulang 2 buah anak haram ini secepatnya. Sepertinya pekerjaan ini sangat cocok untukmu. Semua kebersihan sudah aku selesaikan. Bolehkah aku pergi? Oh ya? Kalau begitu aku harus memeriksanya. Minumlah seteguk air toilet itu untuk membuktikannya padaku. Ailiedu, apa kau sudah gila? Jika kau tidak minum, maka aku akan menyuruh anakmu minum. Aku beri waktu 3 detik. 3, 2. Cukup. Aku akan minum. Aku beri kamu 3 detik. 3, 2. Cukup. Aku minum. Aku harus merekam ini baik-baik. Betapa Nona Bai mencintai pekerjaannya. Dan dedikasinya itu... Wanita jahat, jangan ganggu kami. Bertahanlah. Kamu harus bertahan. Dengar. Biar ku beritahu. Hari ini aku tidak berniat membiarkanmu dan 2 buah anak sialan itu pergi dari sini. Feng. Ayah. Apa yang kalian lakukan? Mia. Wanita ini, dia mengkhianati perusahaan. Aku sedang memberinya pelajaran untukmu. Mingyang. Wanita ini, dia mengkhianati perusahaan. Aku sedang membereskannya. Apa yang terjadi dengan lukanya? Sesuai dengan pengaturanmu. Aku membawa anak itu ke sini, tapi demi mencuri dokumen, dia sengaja melukai anak itu. Ingin membawanya berobat sebagai alasan membawa data itu. Untungnya orang-orang kita menemukannya tepat waktu. Kau menginginkan data ini untuk menemui Zirong Zhao. Bukan begitu. Mengambil data ini untuk apa? Uang, status, atau posisi di sampingnya? Atau mungkinkah kau jangan mimpi ingin jadi nyonya kaya di kediaman Zhao? Aku tidak melakukannya. Tidak. Kau suka uangnya atau suka orangnya? Percaya atau tidak, aku akan buat kediaman Zhao bangkrut. Aku tak pernah mencintainya. Aku Masih membelanya. Inikah alasanmu ingin menjemput anak itu? Padahal tadinya aku mengira kau setidaknya ibu yang baik. Sekarang kulihat di matamu tak ada yang lebih penting darinya. Bawa pergi anak itu. Jangan bawa pergi anakku. Kembalikan anakku padaku. Wanita ini kuserahkan padamu untuk dibereskan. Apa yang mau kamu lakukan? Menemani minum. Tidak kelihatan? Dulu kamu bukankah pakai cara ini untuk dekati Mingyang? Mingyang suruh kamu patuh, jadi menurutlah. Jangan lupa, anak kesayanganmu ada di tanganku. Layani klien dengan baik, baru anakmu akan aman. Ayo ceria sedikit ya. Direktur Wang, mari kita berselang. Baiklah. Aku. Ran tidak akan bilang, dia alergi alkohol kan? Direktur Wang sudah banyak bantu, minum segelas tidak berlebihan kan? Pikirkan anakmu. Direktur Wang. Nona Bai hebat sekali minumnya. Apa yang kalian masukkan ke minuman ini? Direktur Wang, aku ada urusan. Pergi dulu. Ran sepertinya alergi alkohol. Tolong bantu jaga dia sebentar. Tentu saja. Sampaikan terima kasih pada Direktur Gu atas hadiah ini. Lepaskan aku. Lepaskan. Nona Bai. Lepaskan. Lepaskan. Kamu mau kabur?
Direktur Gu, kenapa Anda datang ke sini? Tanya kau. Karena kau ingin memberikanku pada orang lain. Kenapa repot-repot menyelamatkanku? Mingya, kenapa kau datang? Jangan salah paham. Bukan aku yang menyuruhnya menemani minum. Dia yang bilang ingin melunasi hutangnya lebih cepat. Jadi dia menawarkan diri untuk menemani direktur Wang minum. Apakah yang dia katakan itu benar? Karena kau tidak percaya padaku. Kenapa repot-repot bertanya padaku? Mingya, jangan percaya padanya. Wanita seperti dia hanya menggunakan tampang seperti ini untuk menipu pria. Ailedu, apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Paman, aku akan berikan semua permenku. Aku akan patuh mulai sekarang. Bisakah jangan mengurungku dan Feng di dalam toilet? Dan jangan biarkan tante itu memukul Feng lagi. Mingyang, itu dia, dan anaknya bersekongkol untuk membohongimu. Sudah kubilang, jangan anggap aku bodoh. Apa kau benar-benar ingin aku menyelidiki semuanya satu persatu? Ya, meskipun aku membohongimu. Terus kenapa? Jangan lupa wanita itu, dia tidak menginginkanmu lagi, dia lari dengan pria lain. Mingyang, hanya aku yang tulus padamu. Urusan antara aku dan dia tidak butuh campur tangan siapapun. Tapi aku mencintaimu. Aku tidak mencintaimu. Apa kau tidak melihat jalan? Apa tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Berhenti menggangguku. Perhatikan jalan. Ran, apa yang kau lakukan? Mingyanggu. Aku lelah. Ran, turunlah. Turun dari jembatan itu. Mingyanggu. Aku tidak mencintaimu lagi. Ran. 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 Nona Bai belum bangun. Direktur Gu, apa yang Anda lakukan? Direktur Gu, Anda tidak boleh turun dari ranjang. Aku harus menemui Ran Bai hari ini. Direktur Gu, Kau bukan pria tua itu. Beraninya kau menampakkan wajahmu di sini? Kenapa kau menghalangiku? Tahukah kau, dialah pria yang membawa pergi Ran Bai saat itu? Apa Anda salah paham? Salah paham? Hasil tes DNA, bukti tertulis. Apa yang salah kupahami? Tapi dia adalah ayah Ran. Tidak mungkin. Aku memang ayahnya Ran. Saat itu, aku dan Ran membohongimu bersama. Kenapa? Lalu bagaimana dengan anak itu? Anak-anak ini semuanya adalah anakmu. Ran saat itu sudah hamil, tapi kau menderita sakit darah. Kakekmu datang menemui kami, bilang jika tidak berpisah darimu, dia takkan mengobatimu. Ran, demi menyelamatkan nyawamu, terpaksa berpisah darimu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang Ran lakukan saat itu, semuanya demi dirimu? Jika memang begitu, saat Ran bertemu aku lagi, kenapa dia tidak mengatakannya? Kau harus transfusi setiap bulan. Harus cuci darah. Dia mengancam Ran jika memberitahumu dan memutus sumber darahmu, kau akan mati. Tidak mungkin. Pasti bukan seperti ini. Kalian membohongiku kan? Kalian sengaja membohongiku kan? Kau tidak pantas membuat Ran mencintaimu. Ran, kenapa kau membohongiku? Kenapa menyembunyikannya dariku?
Bodoh. Grup Gu sudah lama berada di tanganku. Kakek tua itu membohongimu. Begitu kau bangun, kita akan bersama-sama merawat anak kita. Rangran, kau sudah bangun. Aku akan membawamu kembali ke kediaman Gu ya. Kita mulai dari awal lagi. Minyanggu, aku tidak mencintaimu lagi. Lepaskan, lepaskan aku. Rangran, aku salah. Aku takkan pernah melepaskanmu lagi, oke? Mingyanggu, lepaskan dia. Jangan ikut campur. Urusan Ranran adalah urusanku. Berani bicara lagi. Akan kubuat kediaman Zhao bangkrut. Kediaman Zhao kami memang tak sebanding kediaman Gu, tapi meski aku bangkrut, takkan kubiarkan kau sakiti Ranran. Pergi. Setelah perlakuanmu padanya, kau tidak punya hak untuk menahannya di sisimu. Urusan kami bukan urusanmu. Cukup. Minyanggu, hubungan kita sudah lama berakhir. Selama anak itu bersamaku, aku adalah ayahnya, kau adalah ibunya. Hubungan di antara kita tidak akan pernah berakhir. Sekarang kau hanya bisa menggunakan anak untuk mengancamku, bukan? Kau hanya bisa tetap di sisiku. Lepaskan. Turunkan aku. Minyanggu. Mingyanggu, kau berani membawa wanita ini kembali ke kediamanku. Lalu kau anggap apa? Keluarga duk kami? Tunangan dibatalkan. Aku hanya akan menikahi Ranran Bai. Mama, kapan kita bisa pulang ke rumah? Kalian tidak pulang. Mulai sekarang ini, rumah kalian. Kenapa? Karena aku adalah papa kalian. Aku dan mama akan merawat kalian bersama-sama. Papa kami, bukan kamu. Kami ingin ayah Zhao. Dia bukan papa kalian. Aku tidak mau kamu jadi papa kami. Begini caramu mengajar mereka. Menyuruh mereka panggil pria lain papa. Mereka memang tidak punya perasaan padamu. Jika kamu tidak suka, lepaskan saja kami. Jadi begini, caramu berusaha meninggalkanku, begitu. Kamu tidak perlu membuang waktu untukku. Kamu pikir aku tidak bisa mengawasi mereka berdua? Lepaskan aku. Mama, lepaskan mamaku. Lepaskan mamaku. Karena mereka berdua tidak punya perasaan padaku, maka kita punya anak lagi. Kita berdua besarkan bersama. Nanti juga akan ada perasaan. Minyanggu, apa kamu sudah gila? Benar. Mencintaimu memang membuatku gila. Sejak 6 tahun yang lalu, aku sudah gila. Lepaskan mamaku. Lepaskan mamaku. Minyanggu, jangan buat aku membencimu. Lalu kenapa? Selama kamu tetap di sisiku, aku tidak peduli apapun. Kau begitu membenciku. Tapi aku takkan melepaskanmu. Kenapa pergi dengan orang lain? Kenapa? Ranran, apa yang harus kulakukan agar kau bisa memaafkanku? Minyak, kenapa kau minum sendirian? Biar ku temani minum. Ailiedu, pergilah. Minyak, apa di hatimu hanya ada wanita itu saja? Kapan kau akan melihatku? Aku tidak tertarik padamu. Mingyanggu, semua yang kuinginkan sejak kecil pasti akan kudapatkan. Kau hanya milikku. Mingyang, ayo minum bersamaku. Mana birnya? Bawakan bir. Ini dia. Minyak, kau sudah mabuk. Biar ku antar pulang.
Ming Yang, Ran. Ran, kenapa kamu meninggalkanku? Aku sangat mencintaimu. Tidak. Ranran tak akan meninggalkanmu. Ayo, Ranran akan membawamu pulang. Ran, Ming Yang, suara ini bukan Ran. Ailidu, kenapa kamu di sini? Ming Yang, kamu mabuk kemarin malam. Kita sudah melakukannya. Tidak mungkin. Ini tanda merah yang kau tinggalkan. Ming Yang, Ran. Tidak mungkin. Ming Yangku, kemarin malam kita memang sudah melakukannya, kau tak akan mengelaknya kan? Lagi pula kita punya aliansi, kau tak bisa membatalkan tunangan. Keluar. Ku bilang keluar. jangan khawatir. Aku tak akan mengganggumu dan Ailidu. Ran, kenapa itu kamu? Ran, jangan pergi. Ini semua salah paham. Aku pikir, Salah paham apa? Salah paham kau dan Ailidu berhubungan intim. Atau salah paham kalian sudah bertunangan. Karena kau dengannya punya hubungan itu. Kenapa terus mengejarku? kemarin malam itu kecelakaan. Aku tak pernah menyukainya. Aku melihatmu sendiri merangkulnya masuk kamar. Berhenti membohongiku. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kau meninggalkanku? Dia sedang mabuk. Dia selalu begini, manja padaku saat mabuk. Ayo pergi. Kau hanya melihat saja. Lalu apa? Apa hakku? Min Yanggu, apa kau lupa? Dia itu, tunanganmu, aku hanya hiburanmu. Kekasih simpananmu itu. Kau tak pernah berpikir, mulai baru denganku kan? Kubilang aku tak mencintaimu. Aku tak peduli lagi, kau bersama siapa? Lalu kau peduli siapa? Zirong Zhao. Diam saja, ya. Berarti benar. Ranggan Bai, ku beritahu kau, meski kau menyukainya, aku takkan melepaskanmu. Kau harus di sisiku. Kalian semua anak haram. Kami tidak mau main denganmu. Kami bukan anak haram. Mama, ada yang merundungku. Dari mana datangnya anak haram ini? Beraninya merundung putraku. Kalian sudah keterlaluan. Keterlaluan. Taman kanak-kanak ini milik keluargaku. Kalau aku tidak senang, aku akan memukulmu juga. Hentikan. Aduh Direktur Gu, kenapa Anda kemari? Ku dengar taman kanak-kanak ini milik keluargamu ya. Suamiku yang membantu mengelola untuk kediaman Gu. Apa anak Anda juga di sini? Mereka berdua adalah anakku. Apa? Ternyata mereka anak dari kediaman Gu. Tadi aku dengar ada yang memanggil mereka anak haram. Bukan mereka bukan. Aku saja. Aku yang anak haram. Direktur Gu, mohon maafkan kelancanganku. Mulutku yang lancang. Karena kau ingin mengusir anakku dari taman kanak-kanak, maka aku akan mengusir keluargamu keluar dari kota Haicheng. Ini tidak bisa Direktur Gu. Direktur Gu ini salahku. Jangan. Direktur Gu. Bawa pergi. Direktur Gu. Mama, apa Anda papa kami? Dia bukan papa kalian. Apa kau papa kami? Dia bukan papa kalian. Dalam laporan tes ini, bukti tertulisnya. Tertulis dengan sangat jelas bahwa aku papa mereka. Ming Yanggu, jangan pikir dengan berpura-pura. Bersikap baik sesaat pada mereka. Bisa menebus semua hal di masa lalu. Jangan pernah lupa. Kau pernah menyebut mereka anak haram. Masa lalu itu kesalahpahaman. Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Tidak akan pernah mungkin. Jika begitu, asisten khusus Wang,
Bawa mereka pergi. Kau mau merebut anakku lagi? Apa maksudmu merebut? Aku adalah papa mereka. Aku juga punya hak asuh. Feng dan ayah, ikutlah papa pulang. Kami tidak menyukaimu. Aku tak mau kau jadi papa. Kami mau bertemu ayah Zhao. Aku juga lebih suka ayah Zhao. Zirong Shao lagi. Sepertinya aku membiarkan kediaman Zhao. Hidup terlalu tenang. Jangan sentuh Zirong. Dia merebut wanitaku dan membuat anakku memanggilnya papa. Kenapa aku harus melepaskannya? Ming Yanggu, aku mohon. Jangan sentuh dia. Aku berutang banyak padanya. Apapun yang kau minta, aku akan menurutinya. Asisten khusus Wang, bawa mereka pergi. Jika sudah begini, berikan aku satu anak lagi. Sebegitu bencinya padaku. Terhadap Zirong Zhao, apa sikapmu juga sama? Jangan lupa, sekarang kau yang butuh bantuanku. Jika ingin aku melepaskannya, kau harus bekerja sama. Kenapa tidak bicara? Berada di sisiku, apa sesakit itu? Direktur Gu. Sesuatu terjadi pada anak-anak. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Kami menemukan anak itu menderita penyakit darah tipe I, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Bukankah itu sama dengan kondisiku? Ran saat itu sudah hamil, tapi kamu sakit darah. Kakek datang mencarinya, bilang jika tidak berpisah darimu, dia takkan mengobatimu. Ran, demi menyelamatkan nyawamu, terpaksa berpisah darimu. Bagaimana bisa begini? Bagaimana dengan Feng? Ran, jangan takut. Aku tahu. Di antara kita masih banyak kesalahpahaman. Kamu belum memaafkanku. Tapi sekarang kondisi Feng terpenting. Tenanglah, aku akan kerahkan segalanya untuk mengobatinya. Jangan takut. Ya, Apa kamu benar-benar mau membantunya? sudah kubilang padamu. Dia anakmu dan juga anakku. Ran, beri aku satu kesempatan lagi agar kita bisa merawatnya. Ya, Komisaris Bai, nona kecil sudah ditemukan. kenapa kalian ada di sini? Jika aku tidak datang, apa aku harus melihatmu membawa wanita kotor ini kembali ke kediamanku? Aku beritahu kamu, istrimu adalah Ailia Du. Aku tidak akan menikahinya. Orang yang ingin kunikahi hanyalah Ran Bai. Minyak, kamu tidak bisa menikahi Ran Bai karena di dalam perutku, aku mengandung anakmu. Karena Ailiedu mengandung anakmu, maka rawatlah dia baik-baik. Ran, aku tidak melakukan apapun dengannya. Percayalah padaku. Hari itu aku melihatnya sendiri. Apa kau pikir aku akan percaya? Ran, kau tidak boleh pergi. Penyakit Feng, kita sudah berjanji akan merawatnya bersama. Penyakit Feng hanya kediaman Gu yang bisa mengobatinya. Kau mengancamku dengan anak lagi. Sebelumnya kau bilang akan merawat bersama. Kupikir kau benar-benar sudah berubah. Aku hanya ingin menahanmu di sini secepatnya. Minyak, lalu bagaimana dengan anak di perutku ini? Apa rencanamu, King Heng? Aku bisa membiarkan wanita ini tinggal di kediamanku dan mengobati anak itu. Tapi wanita ini tidak pantas untuk kediamanku. Kau harus menikahi Ailie Du. Tenang saja, Tuan Besar Gu. Aku tahu statusku rendah. Tidak pantas bagi kediaman Gu. Setelah Feng sembuh, aku akan pergi membawa anak itu. Ran. Minyak, dan Bai itu, dia sama sekali tidak mencintaimu. Hanya aku yang tulus padamu. Minyak, tenangkan dirimu. Minumlah air ini. Waktu itu di bar, kau membiusku seperti ini, bukan? Karena Mingyanggu tidak percaya telah berhubungan denganku. Aku harus menggunakan cara lain.
Ayah, apa yang terjadi? Dia mendorongku. Dia ingin membunuh bayiku. Minyak. Perutku sakit sekali. Mama, aku tidak mendorongnya. Aku hanya menyentuhnya sedikit. Minyanggu, apa kau percaya ayah? Putrimu yang mendorongku. Dia ingin membunuh anak dari kediamanku. Jika anakku sampai kenapa-napa, aku akan membuatmu dan anakmu membayarnya. Ran. Mama, dia berdarah. Dokter, bagaimana keadaan pasiennya? Maaf, bayinya tidak terselamatkan. Anak itu? Ran sedang hamil. Berapa usianya? Sudah 2 bulan lebih. Direktur Gu, ini hal yang Anda minta untuk saya selidiki. Bagaimana? Cukup kuyukan. Aku bicara pada kalian berdua. Aku beritahu kalian ya, jika ada orang keluargaku bertanya, katakan saja aku kehilangan bayinya. Tubuhku sangat lemah. Soal aku tidak hamil. Jika berani membocorkan rahasia ini, aku tidak akan melepaskan kalian. Tidak melepaskan siapa? Mingyang. Maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga anak itu. Ran kehilangan bayinya. Wanita murahan itu hamil. Mingyang. Wanita murahan itu pasti tidak ingin keluarga Gu punya anak. Makanya dia membuatku dan dirinya sama-sama kehilangan bayi. Dia sengaja melakukannya. Mingyang, kau harus membalaskan dendam untuk anak kita. Anak grup Gu sudah mati. Tentu harus ada yang ikut mati. Bukan Ran Bai. Tapi engkau, Ailidu. Mingyang, apa kau salah paham padaku? Salah paham? Asisten khusus Wang. Baik. Kau pikir aku bodoh? Memberi obat, bukti kehamilan palsu ada di sini. Juga caramu menindasnya, semua sudah diselidiki. Lalu kalau memang aku, jika bukan karena wanita rendah itu, kita berdua seharusnya sudah bersama sekarang. Berani sekali kau? Kemari. Lakukan. Apa yang ingin kau lakukan? Mingyanggu, jangan sentuh aku. Aku nona besar keluarga Du. Jika kau berani menyentuhku, bagaimana kau lapor kakek tua Gu? Keluarga Du, tak pernah kupedulikan. Mengenai kakek tua Gu, sudah saatnya dia pensiun. Mingyanggu. Lepaskan aku. Ran, kau sudah sadar. Aku akan segera panggil dokter. Apa bayiku sudah tiada? Maafkan aku, ini salahku. Tapi Ailiedu sudah kubereskan. Setelah kau kembali ke kediamanku, takkan ada yang menyulitkanmu lagi. Mingyanggu, bayinya sudah tiada. Biarkan aku pergi. Ran. Mingyanggu. Tak ada lagi harapan bagi kita. Aku tak mencintaimu lagi. Benar. Anak itu. Feng masih butuh kediamanku. Kau tidak boleh pergi. Sampai sekarang kau masih berani mengancamku dengan anak itu. Benar. Aku takkan membiarkanmu pergi. Meski harus pakai segala cara. Meski kau akan membenciku. Aku takkan melepaskanmu. Apa kau ingin membunuhku? Siapa yang ingin membunuh cucu perempuanku? Nyonya tua Bai. Ran. Nenek akan membawamu pulang. Nenek. Ran. Aku benar-benar nenekmu. Dulu, aku bertengkar dengan mamamu. Hingga dia pergi dari rumah. Aku tak pernah bisa menemukan kabar tentangnya. Tak kusangka,
dia tak akan pernah kembali lagi. Ran, nenek tahu kau sudah banyak menderita. Ayo, nenek akan membawamu pulang. Bocah bermargagu itu, hari ini meski kakekmu berdiri di hadapanku, aku tak akan memandangnya sama sekali. Aku ingin membawa cucu perempuanku pergi. Tak ada yang bisa menghentikan. Kepala pelayan bayi. Biar ku beritahu kau tentang situasi Ran. Aku sudah tahu semuanya. Kau tak pantas untuk Ran. Penyakit anak ini, keluarga bayi kami, tentu punya orang yang bisa mengobati. Aku akan mencarikan Ran. Pasangan yang lebih pantas. Ran. Mari kita pulang. Nenek, ya? Ayo pulang. Bukankah ini nona besar keluarga Du? Kenapa dia jadi seperti ini? Katanya dia menyinggung kediamanku. Bukan cuma itu, dia juga menyinggung nona besar keluarga Bai. Apa? Berani sekali menyinggung keluarga Bai. Itu kan keluarga Bai. Mau bagaimana lagi? Dia kan cucu perempuan nyonya besar Bai yang sudah lama hilang. Ahli waris tunggal keluarga Bai. Katanya namanya Ran Bai. Apa katamu? Siapa nona besar keluarga Bai itu? Ran Bai. Mana mungkin? Bagaimana mungkin Ran Bai adalah nona besar keluarga Bai? Beritanya sudah heboh di mana-mana. Lihat saja sendiri di internet, nanti kau akan tahu. Ran Bai. Itu Ran Bai. Kenapa? Kenapa dia yang jadi nona besar keluarga Bai? Memberiku ini, apa kau sedang menghinaku atau sedang pamer padaku? Aku tahu kau mencintai Ran, tapi aku juga sangat mencintainya. Aku memberikan ini padamu, hanya ingin memberitahumu bahwa mulai sekarang, aku akan menjaga Ran dan kedua anaknya. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Asalkan orang itu adalah Ran, bisa berada di sisinya saja sudah cukup. Ini adalah Cinta Agung. Aku sudah menyelidikinya lagi. Ini adalah barang yang digadaikan Ran dulu. Ini peninggalan ibunya. Tolong berikan padanya. Aku tak akan datang ke pernikahan kalian. Dia tak akan mau melihatku. Ran. Kau sungguh cantik hari ini. Maafkan aku. Maaf, aku terlalu terburu-buru. Seharusnya pelan-pelan saja. Mama, kau cantik sekali. Kalau begitu bersiaplah dulu, aku akan keluar untuk menyambut para tamu. Ya. Mama, apa kau senang akan menikah? Mama hanya ingin kalian berdua bahagia. Itu sudah membuatku senang. Mama, jika kau senang, mengapa kau tidak tersenyum? Mama, apa kau akan menikah dengan ayah Zhao? Ya. Mulai sekarang, dia akan menjadi ayah kalian. Mama, apa kau mencintai ayah Zhao? Kau bilang, menikah harus dengan orang yang dicintai. Ran Bai, kau akan menikah dengan Zirong Zhao. Dia orang yang sangat baik. Kau harusnya merasa senang.
Ran Bai, matilah kau. Ailiedu. Apa yang kau mau? Lepaskan aku. Katakan, pisau ini di wajahmu. Pola apa yang bagus ya? Apa sebenarnya maumu? Apa mauku? Ming Yang Gu membalas dendam padaku, menghancurkan keluarga Du. Aku menculikmu hanya untuk membalas Ming Yang Gu. Aku dan dia sudah berakhir. Benarkah? Sudah berakhir atau belum? Kita akan segera tahu. Ailiedu, lepaskan dia. Jangan bergerak. Masalah keluarga Du adalah perbuatanku. Jika ada masalah, datanglah padaku. Baiklah, berlututlah pada aku. Iris dirimu dengan pisau itu. Iris yang dalam. Jika tidak, aku tak menjamin pisau di tanganku ini akan melukai Ran Bai di bagian mana. Jangan sentuh dia. Ming Yang Gu. Tidak. Tidak. Ming Yang Gu. Lebih dalam, belum cukup. Jangan mengiris lagi. Jangan bergerak. Tidak apa-apa. Ran, ini semua utangku padamu. Sudah cukup kan? Lepaskan Ran. Ming Yang Gu, kau tidak sungguh berpikir setelah sampai di tahap ini, aku akan melepaskan Ran Bai. Setelah sampai di titik ini, apa aku masih bisa melepaskan Ran Bai? Ming Yang terluka. Tidak apa-apa. Hari ini adalah hari besar kalian. Keluarga masih menunggu. Cepatlah kembali. Jaga dia baik-baik. Baiklah. Aku akan menyuruh orang membawanya ke rumah sakit. Ayo kita pergi dulu. Ya. Akan kubunuh kau. Ming Yang. Ming Yang. Ming Yang. Ming Yang. Ming Yang, kau tidak apa-apa? Ran. Kenapa? Udah 6 tahun. Aku tetap tak bisa menahanmu. Ming Yang Gu. Bangunlah. Sadarlah.